Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh Kau alasanku hidup. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Yeah. Amin, amin, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan ya, dalam hidup kita semua. Dan mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan. Dan sekali lagi doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, pada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Ya Pak John. Ya, oke. Dengar Pak John. Sip. Dengar Pak John. Ya. Bapak, Kau sangat baik, Kau sungguh terbaik, Kau amat yang terbaik. Kau membangunkan kami semua CLCC untuk datang bersujud menyembah Engkau. Kami mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau mulia dalam hidup kami. Engkau penuh gagah perkasa dalam kehidupan kami. Karena Kau satu-satunya Raja yang bertakhta, berdaulat, berkarya, yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung, yang patut kami puja, yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sanggupkan kami membangun roh jiwa tubuh kami kembali untuk datang bersujud menyembah Engkau. Itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Tuhan, ampunilah ada kesalahan-kesalahan kami, ada kekurangan-kekurangan kami, ada pendapat-pendapat kami yang salah. Engkau ucapi, Engkau pelawat dengan tali kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan. Pada saat pagi hari ini, kami semua CLCC datang untuk mendengarkan firman-Mu, dan datang bersujud menyembah Engkau. Itu suatu kebaikan-kebaikan yang Kau berikan, yang Kau limpahkan pada siapapun juga. Engkau curahkan pada yang rindu, setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu, akan mendapat impartasi kesehatan ilahi, akan mendapat kemuliaan ilahi, akan mendapat kedamaian sukacita yang ilahi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tutup bungkus Pak John dan Pak John Sarpina dan Bu Sinta dan ketiga anaknya, semuanya kami anak-anak-Mu CLCC datang dengan kuasa darah anak domba. Setiap kuasa-kuasa kegelapan sudah dipatahkan oleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak mendapat penghargaan,
Engkau layak mendapat penghasilan, Engkau layak mendapat Ya, Yesus. kekuatan, Amin. Dalam nama kesehatan Yesus. ilahi daripada Tuhan Yesus. Yes, Kami Lord. sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan dari Terima kota kasih. Surabaya ya. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Oke, selamat bergabung Ko Anto bersama kita ya di pagi hari ini. Senang sekali ya. Pagi yang indah ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Samuel, pagi yang indah. Nah, dan doa yang tadi dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai, bagi siapa yang setia tekun mendapatkan impartasi kesembuhan. Oh, itu benar. Yes, saya tangkap itu. Dan inilah dia saat kita beribadah, hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan terjadi dan engkau dan saya disembuhkan. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini, sebuah renungan firman Tuhan yang sangat indah untuk menuntun kita makin hari makin dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus ya. Hati kita ini selalu merindukan Tuhan, hati kita haus, jiwa kita ini juga haus, lapar akan Tuhan ya. Karena makanan bagi roh dan jiwa kita itu adalah firman Tuhan suatu ya. Tubuh kita ini kan kita butuh yang namanya makanan ya, seperti nasi, ikan, dan lauk pauk, lain-lain suatu. Tapi roh jiwa kita, makanannya bukan itu. Makanannya itu firman Tuhan. Selama kita nggak isi roh dan jiwa kita dengan firman, maka roh dan jiwa kita ini akan kosong, akan kering, tidak akan ada tenaga, tidak ada kuasa ya Bapak Ibu. Maka itu kita perlu memberi makan roh dan jiwa kita ini ya. Orang Kristen yang rohnya kuat, pasti jiwanya kuat. Ya, suatu. Kalau jiwanya kuat, maka tubuhnya juga akan kuat. Ya, kalau rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya juga pasti sehat. Karena semuanya itu dimulai dari roh dulu. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, yang kelihatan ini tubuh. Sementara roh nggak kelihatan, tapi ekspresinya itu bisa nyata lewat jiwa. Ya. Misalnya kita lihat orang susah, orang sedih, orang tertawa, bahagia, itu ekspresi dari jiwa manusia. Nah, roh dan jiwa ini akan bisa dipuaskan pada saat kita semua datang pada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan isi roh jiwa kita ini, satu dengan firman, dua dengan Roh Kudus. Baru kita benar-benar bisa tenang, kita bahagia, kita merasa hidup ini damai ya, saudaraku. Nah, kebanyakan orang di luar sana hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat hanya untuk fisik saja, untuk masalah makan, minum ya. Itu hanya sebatas itu, tapi dia lupa akan rohnya, jiwanya itu perlu makanan. Makanannya apa? Ya firman ini, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-461. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam rupa sorgawi ya. Rupa sorgawi, saudaraku. Kapan kita akan mengenakan rupa sorgawi? Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sanalah rupa sorgawi ini kita akan kenakan. Ya, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Apakah pagi ini Pak Lukas tulisannya bisa terlihat jelas? Bisa, Pastor. Udah, jangan dibesarkan. Segini aja cukup. Cukup ya, oke, baik. Kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 49. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin. Amin. Dari yang sorgawi. Jadi saudaraku, yang kita kenakan ini adalah rupa apa? Alamiah, ya saudaraku. Dan suatu hari yang alamiah ini, semua ini yang diciptakan dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Dan nanti kita akan mengenakan rupa sorgawi, ya, rupa yang dari sorga itu yang Tuhan akan kenakan bagi kita sekalian pada saat kita berjumpa dengan Dia, ya. Ada dua hal yang akan terjadi. Apakah yang pertama lewat proses kematian, atau yang kedua tidak melewati proses kematian, namun tubuh yang alamiah ini langsung diubahkan, digantikan dengan yang sorgawi. Ya, itu nanti
Tuhan yang menentukan sendiri. Ya, syukur-syukur kalau kita semua yang setia kepada Tuhan, kita nggak melewati proses kematian, itu bersyukur sekali. Tapi kalau melewati proses kematian, maka itu adalah sebuah pintu gerbang untuk kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Jadi di balik kehidupan ini pasti ada kematian, ya. Di balik kematian pasti ada kebangkitan, dan di balik kebangkitan pasti ada kehidupan, ya, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, dia mendapatkan dua kehidupan. Nah, kehidupan yang pertama seperti sekarang ini, kita mengenakan rupa, ya, alamiah, saudaraku, dan suatu hari karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita tetap setia iring Tuhan. Suatu hari ketika nanti kita dipanggil Tuhan mati, Bapak Ibu, tubuh kembali kepada tanah, namun roh dan jiwa pulang kepada Tuhan, ya. Jadi dia mendapat dua kehidupan. Kehidupan yang pertama di bumi, kehidupan yang kedua di sorga. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kalau mati hanya sekali aja. Mati, tubuhnya yang alamiah ini dikembalikan di dalam tanah, ya, di dalam kubur. Namun roh dan jiwa itu pulang kepada Tuhan yang menciptakan, ya. Tapi di sana akan dikenakan tubuh sorgawi, rupa sorgawi. Nah, saudara, itu bahagia sekali. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, apalagi mereka-mereka yang, saudaraku, mereka orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat dari dosa dan kejahatannya, mereka tidak sadar, tidak bertobat. Nah, mereka itu mengalami dua kematian. Ya, mereka cuma hidup sekali aja, sekali di bumi, tapi mereka mendapatkan dua kematian. Kematian yang pertama terjadi di bumi, dan kematian yang kedua yaitu mereka akan alami di dalam neraka, Bapak Ibu, ya. Di dalam kematian yang kekal, itu tidak ada lagi anugerah Tuhan. Sudah selesai. Kalau orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Nah, kesempatan itu Tuhan berikan kapan? Pada waktu kita masih hidup ini, masih menjalani. Oh, mungkin kita punya kekurangan di sini, kita mencoba memperbaiki. Mungkin kita masih ada kesalahan dan dosa. Itu masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, ya, selama kita hidup ini. Saudara, mungkin kita kurang taat. Nah, kita dikasih kesempatan untuk belajar taat, ya. Mungkin kita kurang setia, dikasih kesempatan untuk setia. Mungkin kita kurang mengasihi, mencintai Tuhan. Nah, kita dikasih kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Ya, mungkin dulu kita kurang, saudaraku, taat untuk tekun mempelajari firman. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan. Jadi, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Kapan? Pada waktu nafas masih ada. Pada waktu hidup diberikan suatu. Ini sebuah kesempatan yang perlu kita syukuri, kita naikkan kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati kita. Amin. Oke, mari kita lihat, saudara, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam rupa sorgawi, ya. Rupa sorgawi itu dia tetap bertahan sampai selama-lamanya. Lalu rupa alamiah ini apakah bertahan selama-lamanya? Tidak. Dia hanya sementara aja di bumi, ya. Jadi tubuh kita ini hanya sementara, suatu hari ini akan dikembalikan ke tanah, ya. Syukur-syukur kalau kita tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang, namun kita diangkat hidup-hidup bertemu dengan Tuhan. Tapi saudara, dengan catatan tubuh kita yang alamiah ini karena sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit, maka tubuh kita dari darah dan daging ini yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Lalu ngapain, saudara? Tubuh ini harus diubahkan, tubuh ini harus ditanggalkan, ya, ditinggalkan, dan Tuhan kasih tubuh yang baru, yaitu rupa yang baru, yaitu rupa sorgawi. Amin, ya. Karena sorga begitu kudus, Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih Tuhan, maka kita bersyukur sekali Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita, ya. Kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa sama seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna, ya. Kalau pertanyaannya, kita bertanya apakah sekarang kita sudah sempurna? Jawabannya belum, ya. Belum ada yang sempurna, saudaraku. Kapan kita menjadi sempurna? Pada waktu yang sempurna itu datang. Siapa dia yang sempurna datang? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia sempurna, tidak bercacat celah, tanpa dosa, Bapak Ibu. Dia pribadi yang kudus, dia akan datang kembali untuk membawa kita, saudaraku, ke dalam kerajaannya. Ya, jadi kita ini disempurnakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi makin disempurnakan. Dengan apa Tuhan sempurnakan kita? Dengan firman-Nya, saudaraku, ya.
Firman Tuhan itu seperti api yang membakar semua kotoran-kotoran sanga-sanga yang ada di dalam tubuh kita ini, sehingga semuanya hilang, semuanya dikeluarkan, semua dibersihkan, ya. Sama seperti emas, itu dikatakan emas itu murni, maka emas itu dia harus melewati proses, ya, proses pembakaran dengan suhu yang dinaikkan sedemikian panasnya, sehingga semua kotoran, semua yang masih menempel, ya, karatan apa semua lepas, ya, sangat-sangat lepas dari logam itu, sehingga logam itu menjadi logam yang murni yang disebut dengan emas, emas tulen itu, ya. Dan ketika itu dipajang di toko-toko, di etalase, itu benar-benar dilihat semua orang dan hati semua orang kepingin memilikinya. Nah, kita semua dalam proses kehidupan seperti itu memang Bapak Ibu, ya. Dalam proses hidup kita di dalam segala persoalan, baik masalah keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, karir, rumah tangga, sakit penyakit, untuk apa? Kita nih makin disadarkan, makin diingatkan, oh kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Bersyukur ya, lewat masalah-masalah yang terjadi ini Tuhan izinkan supaya apa? Menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan, kita makin dekat, ya. Kita dekat dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, Tuhan mengoreksi kita, Tuhan membersihkan kita, menyempurnakan kita lewat apa? Lewat firman, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, dan dapat ini kita pelajari suatu kemuliaan Allah dalam rupa surgawi dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-49 sampai dengan 51. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tersebut, ini akan membuat hati kita bahagia sekali, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut, kita akan dapat menemukan, saudaraku, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Siapakah orang percaya mengerti? Mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah dalam rupa sorgawi, ya, saudaraku. Saudara, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan ingin kita ini memiliki rupa sorgawi. Memang sekarang ini kita masih memakai rupa alami, ya, saudaraku. Dan kita akan lihat siapa dia. Kita lihat yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rupa surgawi, yaitu dia adalah orang percaya yang ini dia. Pertama, dia perlu mengerti dulu, ya. Dia mengerti apa, saudaraku? Mengerti bahwa semua manusia diciptakan Tuhan pada awalnya telah memakai rupa yang dari alamiah, yang sekarang kita kenakan ini. Ya, kita lihat ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 49. 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin. Amin ya. Jadi mengerti dulu, saudaraku, bahwa semua manusia termasuk kita ini diciptakan Tuhan pada awalnya itu kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Rupa yang alamiah ini, saudaraku, memang dia itu prosesnya ya, dari waktu bayi wajahnya masih kencang, bertumbuh makin besar, makin dewasa, nah mulai ada kerut-kerutannya ya, saudaraku, mulai ada kelihatan tanda-tanda ya di dalam wajah kita yang alamiah ini, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu, wajah yang alamiah ini tidak akan langgeng ya, tidak akan bertahan lama, saudaraku. Jadi, saudara, Tuhan akan memberikan kita tubuh yang dari rupa yang dari sorgawi ya, dan itu rupa kemuliaan ya. Kemarin kita sudah bicarakan ya, kemuliaan Allah dalam rupa kemuliaan, tubuh kemuliaan. Saudaraku, itu kita akan kenakan ya pada saat kita berjumpa dengan Yesus. Jadi tubuh ini, tubuh kemuliaan ini tidak ada lagi cacat, kerut, dosa, tidak ada lagi penyakit ya. Karena tubuh yang dari sorga ini benar-benar tubuh yang kemuliaan ya, tubuh yang hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Amin ya. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam rupa sorgawi. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengerti, nah ini dia. Yang
kedua, dia adalah orang yang memahami. Ya, memahami itu penting. Ya, memahaminya bagaimana? Memahami bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, memahami bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 50 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Amin ya. Jadi saudara lihat ya, inilah yang hendak kukatakan. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, ya, jemaat-jemaat di Korintus, dia bilang apa? Bahwa daging dan darah. Nah, siapa itu yang punya daging dan darah? Manusia, saudaraku ya. Kita ini bukan boneka yang dari plastik, tidak. Atau dari tembaga atau apapun dari besi, tidak. Kita ini dari darah dan daging ya. Nah, darah dan daging ini karena sudah terkontaminasi dengan dosa dan mengakibatkan penyakit-penyakit muncul di dalamnya, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, ya. Kalau begitu, tubuh yang mana yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yaitu tubuh atau rupa surgawi, rupa kemuliaan, ya. Jadi kemanakah kita nanti tubuh, darah dan daging ini? Ya semua ini akan dilepaskan, akan ditinggalkan di bumi, ya. Itu dengan apa? Masuk ke dalam liang tanah, kembali ke liang tanah, kembali kepada debu, ya jadi debu lagi. Namun roh dan jiwa kita ini pulang kepada Tuhan, ya. Nah, ini dia. Jadi kita perlu memahami dulu. Memahami bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau begitu, yang mana yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yaitu rupa surgawi. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita pahami. Ya, mari kita lihat yang ketiga setelah kita mengerti yang pertama tadi, yang kedua memahami, baru yang ketiga kita mulai mengakui. Ya, mengakuinya bagaimana? Mengakui firman merupakan suatu rahasia, ya. Dia bilang apa? Tidak semua orang percaya yang tidak akan mati semuanya. Jadi ada yang memang mati, tapi ada yang tidak mati. Yang tidak mati ini mereka diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, ya. Namun mereka yang sudah mati, tapi mereka mati dalam Tuhan, ya. Mereka beristirahat itu sementara di dalam liang lahat, dan pada hari kedatangan Tuhan Yesus datang kembali, mereka-mereka yang sudah mati, mereka dibangkitkan. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, orang-orang yang masih hidup ini akan diubahkan Tuhan. Ya, diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Amin. Amin. Tidak akan mati semuanya. Bila mana Tuhan izinkan, kita tidak akan mati semuanya. Bersyukur sekali, ya, bahwa itu satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua, ya. Namun kalaupun Tuhan izinkan lewat kematian, maka Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku dan aku hidup bagi Kristus, ya, saudaraku. Jadi jangan takut mati. Mati hari ini, besok, kapan saja sama. Asal kita di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan jaminan untuk mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah, ya. Ini dia. Sementara yang daging dan darah ini yang sudah terkontaminasi dengan dosa tidak akan bisa mendapat, ya. Maka tubuh ini harus diubahkan Tuhan. Oke. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam rupa surgawi. Kita lihat ya, hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa dia telah siap akan mengenakan rupa yang dari surgawi. Amin, saudaraku ya. Anda siap mengenakan rupa yang dari surgawi? Yes, pasti ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 49. 1 Korintus 15 ayat 49.
Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Surgawi. Amin. Kapan itu kita mengenakan ya memakai rupa yang dari surgawi? Kapan? Pada waktu Yesus datang kembali, mengangkat kita, menjemput kita. Kemana dibawa kita? Dibawalah kita ke sorga. Di sanalah kita memakai rupa yang dari surgawi ya. Maka itu kita ikut Yesus nggak rugi ya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Sanyatane wae. Uripku munda berkahe. Amin saudaraku ya. Ikut Yesus nggak rugi. Yang rugi itu siapa? Mereka nggak ikut Yesus ya. Karena mereka nggak punya kepastian, mereka nggak dapat jaminan keselamatan. Itu rugi, saudaraku. Atau yang ikut Yesus juga, tapi nggak dengan sepenuh hati. Masih setengah-setengah, saudaraku ya. Setengahnya untuk Tuhan, setengahnya untuk dunia, saudaraku ya. Itu rugi sekali, nanggung, saudaraku ya. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, Tuhan akan memuntahkan ya. Karena apa? Panas enggak, dingin enggak, jadi suam-suam kuku. Nah, orang-orang seperti ini, dia rugi juga, walaupun dia ikut Yesus, tapi nggak sepenuh hati. Maka itu, kita ikut Yesus dengan sepenuh hati, suatu. Orang tidak setia, engkau dan saya tetap setia. Ya, orang tidak taat, engkau dan saya tetap taat. Orang tidak beribadah, engkau dan saya tetap beribadah. Ya, karena ibadah-ibadah seperti ini, sesungguhnya ini adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk berjumpa dengan Dia pada waktu Dia datang kembali. Amin ya, saudaraku. Jadi ikut Tuhan gak rugi ya. Oke, kita lihat yang kedua, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa dia mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oh, haleluya. Sementara yang lain binasa, dia tidak binasa. Dia mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini dahsyat ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Nah, daging dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya mereka binasa ya. Namun kita semua yang mengenakan rupa surgawi ini, kita mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebinasaan itu akan menimpa siapapun yang tidak benar-benar dengan sepenuh hati ya, percaya Yesus dan tidak mengikut Tuhan ya, selaku dengan setia dia akan binasa. Ya, tapi kita semua yang sampai hari ini tetap setia ini, melo Gusti ya, ikut Yesus ini, dere Gusti ini tidak rugi. Nah, kita ini akan mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa ya. Apa yang tidak binasa itu yang disebut dengan keselamatan. Kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu tidak binasa. Sementara yang lain itu binasa. Binasanya di mana? Binasanya di dalam neraka, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sesungguhnya Tuhan tidak ciptakan neraka untuk manusia. Diciptakan neraka itu untuk setan saja. Tapi setan itu memang pintar, dia pembohong, pendusta ya. Dia memperdaya manusia, menipu manusia, menyesatkan manusia sehingga manusia itu mereka akhirnya mengikuti jalan yang sesat dan menuju pada kebinasaan. Saya berdoa supaya hari ini kita ikut jalan yang benar, yaitu firman Tuhan ya. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Amin ya. Kalau ada terang kita tahu di depan, oh ada duri yang menusuk tajam dan menyakitkan, kita akan menghindarinya. Oh di depan ada jurang, kita akan menghindarinya. Jadi kita selamat Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada terang, gelap, kita jalan, kita masih raba sana, raba sini, Bapak Ibu, akhirnya kita jatuh di dalamnya ya. Petusuk duri-duri yang tajam itu menyakitkan sekali. Bisa percaya Tuhan akan menerangi kita lewat firman-Nya sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat ya. Oke, dan kita mengambil keputusan untuk ikut akan Yesus sampai selama-lamanya. Amin ya. Kita lihat yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa semua orang tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubahkan. Wow, itu dahsyat sekali ya, keren saudara-saudaraku. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat 51.
1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Amin. Diubahkan, yang tidak mati semuanya diubahkan ya. Ini dahsyat, ini suatu rahasia. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu ya. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan bisa bukakan, Tuhan bisa singkapkan ya. Saudaraku, jadi kita semua bersyukur sekali rahasia-rahasia ini dibukakan bagi kita semua ya, yang tetap mengikut Tuhan. Kita yang dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Itu rahasianya dibukakan Tuhan. Amin ya. Kalau tidak dibukakan Tuhan, kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak paham, saudaraku. Ini luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, gak sia-sia kita ikut Tuhan ya, membuat kita tambah mengerti akan segala yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Oke, biarlah Tuhan berkati kita semua ya di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yaitu tentang kemuliaan Allah dalam rupa sorgawi. Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami kembali boleh menerima berkat melalui firman-Mu. Ya, Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap berkarya di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami mau menerima hasil-hasil-Mu yang baik ya Tuhan. Ya, Untuk kami tetap mau memakai akad rupa yang dari surgawi yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Bahkan kami mau mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa dalam kehidupan kami ya Bapa. ya, Yesus. Bahkan kami mau mendapatkan hasil sebagai orang-orang yang percaya. Kami percaya tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubahkan dalam Ya, kehidupan Tuhan. kami. Kami menjadi ciptaan-Mu yang baru dalam hidup kami. Berikan hasil-hasil-Mu yang lebih baik lagi buat kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Agar dalam kehidupan kami yang sekarang kami jalani ini, kami benar-benar mendapatkan perubahan yang dari surga atas kehidupan kami. Kami Ya, menjadi Yesus. ciptaan yang baru ya Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan Amin. yang baru sudah datang atas Yes. kehidupan kami. Pulihkan kami, ubahkan kami Mari, menjadi Tuhan. ciptaan yang baru ya Tuhan. Karena kami percaya kami adalah ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami. Mari, Roh Tuhan. Kudus, ubahkan dalam pola pikir hidup kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami diubahkan supaya kami menjadikan bejana-Mu yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Engkau adalah penyembuhan dan Engkau adalah menciptakan kami menjadi bejana-bejana yang lebih baik lagi dan menjadi indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima Ya, kasih Yesus. Bapa, kuatkan teguhkan hati kami, bangkitkan semangat iman roh kami terus Tuhan, untuk kami tetap menjalani hari demi hari, hidupkan kami tetap bersemangat. Kami imani, yakin, percaya Bapa, bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian dalam Yes. kehidupan Amin. kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sabunan yang begitu setia memberkati kami melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami, agar kami semua jemaat-jemaat gereja CSCC terus dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kami, khususnya di dalam kehidupan hari-hari kami yang kami hadapi, yang kami jalani. Kami tidak pernah takut, kami Ya, tidak pernah Yesus. cemas, kami tidak pernah putus asa, karena kami Amin. percaya bahwa kami punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yes. Yesus Kristus yang sungguh-sungguh ada hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Pastor John Sabunan, kami Ya, terus berdoa. Kami berdoa buat hamba-Mu ini ya Tuhan, diberikan kesehatan ekstra, kekuatan, kesemangatan roh yang menyala-nyala di dalam hidupannya, agar terus dapat melayani banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tambah-tambahkan hikmat yang dari surga tercurah terus Ya, dicurahkan atasnya, agar terus diaplikasikan kepada kami semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya jemaat-jemaat gereja CSCC yang hadir Ya, pada pagi hari ini. Biarlah firman yang taburkan sekali lagi Tuhan, biar tetap terpatri di materai di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, untuk kami terus bersemangat Ya, melakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami imani, yakin, percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Amin. Terima Amin. kasih Bapak, pujilah Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Oke, praise God. Kembali kepada host kita. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas ya. Sama-sama, semangat. Oke, kembali kepada host kita, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo juga ya. Oke, selamat datang buat Alin dan Albert sudah bersama kita. Bu Weli Hukum pun juga ya, sudah bersama kita. Tuhan berkati Bu Weli, semangat Bu Weli. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pastor. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah doa, sudah firman, doa yang luar biasa yang sangat memotivasi kami. Terima kasih atas doanya, semangat dan Yesus berkati. Amin. Ibu Bang yang sudah membawakan doa sebelum firman, kami Yesus berkati. Terima kasih juga Om Samuel yang sudah membawakan doa pembukaan. Dan sekarang juga saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan dengan Ibu Andre Maravita. Kami persilakan Ibu Andre doa prophetik. Ya, terima kasih Mbak Anastasia untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa prophetik ini. Maaf Pak John, tadi malam tidak bisa ikut ibadah karena pulang dari klinik sudah malam, jadi disuruh istirahat. Jadi saya tidak bisa masuk. Saya masuk sudah terlambat. Ya, semangat. Mari teman-teman semuanya kita satukan hati kita. Kita sama-sama menaikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara kita, ya, dan juga untuk gereja CLCC kita. Ya, kita amini, kita katakan I receive. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Agak naik Pak John. Ya. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin.
receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes, Lord. dalam pergerakan kebangunan rohani Yes, terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Yes. Amin. I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Adri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Adri, semangat ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Andri yang sudah Iya. naik profetiknya. Oke, Amin. ya, saya minta waktu sedelut ya, sebentar ya, Bapak Ibu. Siap. Anastasia, pimpin pujian. Pak Lukas saja. Penyanyi ya. Weli Mari kita aja. Penyanyi ya. Siapa? Ayo kita nyanyi. Kita nyanyi apa? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Kristus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Lanjut Bu Andri. Sama Mbak Anastasia. Terus nyanyi lagi terus. Ya, ayo. Ayo lanjut. Pak Lukas. Ayo Pak Lukas nyanyi. Pokok dan kitalah Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus, pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus, pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. pasti Dia kau akan berbuah. Amin. Ya, amin. Terima kasih teman-teman buat kesabaran menantinya ya. Tuhan berkati. Amin. Itu orang-orang yang layak menerima rupa surgawi. Amin ya. Amin. Haleluya. Praise God. Ya. Tasya, Tuti. Ya, Bu Bang Panai. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih doanya. Ya. Amin. Ya. Ya, sekarang ya pengumuman disampaikan oleh Bu Weli Dukubun. Ya, dipersilakan Bu Weli. Ya, baik Bu Anastasia untuk waktunya. Bu Weli. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331268410 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah.
doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengocalian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakan dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 garing MC 68 Pondok Chandra Indah Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintan ini Silestawati dengan nomor HP 0859 64277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2025 Bapak Wontir di Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024 Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 19 Agustus 2024 Nathaniel Alvaro, tanggal 28 Agustus 2024. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudara Kasih Agatha, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Ren Kardriha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rahel Sarbunan, putrinya Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati Bu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli atas pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga Papua. Kapan ke Surabaya? Sudah jumpa. Merindukan ketemu sama Bu Weli loh, benar. Waktu Tuhan. Amin. Amin, amin. Pasti ya, Bu. Jangan-jangan saya yang ke sana. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Weli, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan, umur panjang, berkat limpah. Samuel, Christian, Bang Lai, Ibu Andri Marakita yang sepertinya dalam tugasnya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lukas yang sangat luar biasa, semangat tambah semangat saya lihat ya. Amin. Dari Sukarti, Bapak John Sarbunan, Bapak yang luar biasa. Terus pokoknya bisa mengatakan hanya di hati. Bapak yang sangat-sangat luar biasa yang memimpin kita. Tidak ada Bapak pastor seperti Bapak John pokoknya. Tuhan Yesus. Ibu Weli, James, Bjorn Michael, Pidi, Gereja CLCC, Yohan, Balewati, Bapak Sianto,
Adik Alicia, Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta, ibu yang luar biasa, yang cocok banget nih pokok patut ditiru. Ibu Sinta yang sangat luar biasa. Terima kasih atas semua motivasinya, selalu mendukung saya dalam doa. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ya, kami kembalikan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Anastasia Puji Astuti Estik yang luar biasa ya, yang telah Tuhan pakai memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host dalam pelayanan ini bersama dengan tim yang ada. Tuhan berkati ya, Bu Welly, kemudian Bu Andri, lalu Pak Lukas, Bu Fang Panglai, kemudian adik Samuel Christian. Wow, luar biasa semua yang hadir, orang-orang luar biasa ya. Oke, mari kita akan satu dalam doa di pagi hari ini. Ya, Bu Welly. Puji nama Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan bekerja dengan semua, khusus untuk minyak yang saya minum tadi malam. Dengan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, saya bisa tidur. Amin. Baik, dan walaupun malam 3 kali saya bangun untuk buang air seni, ya saya percaya yang belum Tuhan akan kerjakan buat saya sempurna. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Luar biasa ya, Tuhan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan untuk Ibu Welly Hukubun. Kuasa Tuhan bekerja bagimu, dan terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit, tidak ada lagi yang membuat engkau mengalami hal-hal yang terganggu dalam hidup ini. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, dan jadilah engkau menang oleh kuasa pilur Yesus. Ibu Welly Hukubun telah disembuhkan Tuhan. Ibu Fang Fang Lai juga telah disembuhkan Tuhan. Semua yang hadir pagi ini, Saudara Samuel bersama juga dengan mamanya dan neneknya juga disembuhkan, tantenya Ibu Fenty disembuhkan juga dalam nama Yesus. Ibu Andri dalam nama Yesus, Pak Lukas, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Oh Tuhan, kami doakan your miracle juga untuk Yohan Sini James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta. Oh Tuhan, Bapak Sianto, Liminto disembuhkan Tuhan, bersama juga Saudara Albert dan Alin juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sertai juga dan sembuhkan papanya Alin di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, dan kami berkata hari ini dalam nama Yesus, Alin dan Albert dalam nama Yesus, Tuhan lihat perjuanganmu dalam nama Yesus. Kalian tetap setia dengan Tuhan. Tuhan akan membuat kalian makin besar di dalam bisnis yang kalian sedang geluti, kalian sedang tekuni. Tuhan menjauhkan orang-orang yang tidak benar. Tuhan menjauhkan dari orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat kalian dirugikan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat lancar, Tuhan akan membuat semua berjalan dengan baik. Untuk permodalan semuanya Tuhan sudah siapkan di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan bersamamu, tetap arahkan hati dan pikiran untuk tetap melekat, percaya, bergantung sepenuhnya, mengandalkan Tuhan. Engkau akan lihat proteksi dari Tuhan akan nyata atas hidupmu. Dan Tuhan membuat engkau akan berbahagia di bumi sampai di sorga. Dalam nama Yesus, jangan khawatir, jangan takut. Semuanya ada dalam kendali, dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu. Bahwa engkau ingin untuk mencintai Tuhan, engkau ingin untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memperhatikan semua yang engkau hadapi, yang engkau alami dalam hidup ini. Engkau tidak akan lagi disusahkan, tidak akan lagi menangis. Tuhan akan membuat semuanya menjadi sangat indah dan menyenangkan. Tuhan, semua yang hadir pagi hari ini, aku berkata, Tuhan juga akan memberkati perputaran keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Yang tidak bergerak, mulai bergerak lagi. Dan bergeraknya bukan cuma pelan, tapi akan makin cepat dan semakin cepat. Engkau akan melihat, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, berkat-berkat, mujizat, keajaiban, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Yang belum pernah engkau alami, engkau akan mengalami itu. Yang belum pernah engkau dapatkan, engkau akan mendapatkan itu dalam nama Yesus. Segala roh kerugian, kebangkrutan dijauhkan Tuhan. Segala roh musibah, roh kecelakaan dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan akan melindungi engkau bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Pasanganmu, juga anak, mantu, cucumu, semua dalam perlindungan Tuhan.
Jangan takut, Tuhan menyertai engkau di hari ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan membukakan pintu-pintu perbendaharaan, pintu-pintu keuangan, pintu-pintu ekonomi sedang dibukakan Tuhan. Dan Tuhan ingin engkau masuk ke dalamnya untuk engkau menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Jangan takut, Tuhan akan menyediakan semua yang engkau butuhkan, yang engkau perlukan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Kami doakan hari-hari ini sehingga anak-anakmu hatinya tertuju hanya pada Tuhan, hatinya melekat pada Tuhan. Percaya hari ini Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu, dan tidak ada lagi yang membuat engkau risau, engkau gelisah, engkau takut, engkau susah, engkau tertekan. Di dalam Yesus semuanya clear, semuanya ada solusi, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mari berkati Ibu Andri, dia merindukan anaknya Sinka akan Tuhan Yesus mengalami Tuhan praktek di satu tempat penempatan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Jangan takut Bu Andri, Tuhan menolong Sinka bersama kakak-kakaknya, semua akan diselamatkan karena Tuhan lihat imanmu. Satu orang diselamatkan, maka sesi keluarga diselamatkan. Terima kasih, percaya Tuhan mendengarkan doa seorang ibu yang percaya untuk anak-anaknya. Satu persatu mereka akan datang kepada Tuhan, mereka akan menjadi murid Tuhan. Tidak akan lama lagi. Tuhan sudah siapkan itu. Tidak akan lama lagi. Tuhan sudah siapkan itu di dalam nama Yesus. Doakan mereka terus. Satu persatu anak mantu cucu mereka bertelut di hadapan Tuhan. Engkau akan menjadi terang, menjadi kesaksian bagi mereka. Engkau akan menjadi surat Kristus yang bisa dilihat, dibaca. Dan engkau akan menjadi teladan bagi mereka. Dan mereka akan mengenal Yesus Tuhan melalui kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan sudah rehab secara utuh, secara total. Ibu Fang Lai, Tuhan sudah sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Mulai dari batu kepala sekujur tubuhmu disembuhkan Tuhan. Jangan takut, engkau ada dalam tangan Tuhan. Tangan yang kuat, tangan yang tak terlihat sedang menopang, memapa engkau pada pagi hari ini. Tuhan beri engkau pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakanmu. Tuhan lindungi Ibu Fang Lai, Ibu Weli, Saudara Samuel, neneknya, mamanya, Ibu Anastasia, Pak Lukas. Oh Tuhan, semua yang hadir pagi ini dalam nama Yesus disertai Tuhan. Ko Anto, semua disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa menakutkan, tidak ada yang bisa mencelakakanmu. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Engkau berjalan, engkau aman di jalanmu. Tuhan menjadi perisai dalam hidupmu. Tuhan menjadi kota bentengmu. Engkau aman. Tidak ada pandangan mata orang-orang jahat yang bisa menembusi engkau. Bahkan tidak ada tangan-tangan jahat yang bisa menyentuh engkau di dalam nama Yesus. Karena perlindungan Tuhan terlalu kuat, terlalu sempurna dalam hidupmu. Doa-doamu satu persatu di hari-hari ini sudah Tuhan persiapkan. Tuhan sudah mulai menjawab doamu. Dan belajar tetap percaya, tetap setia, tetap berharap, tetap mengasihi Tuhan. Karena engkau akan lihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan. Bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah bisnisnya, pekerjaannya, karirnya, dalam nama Yesus. Diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkati juga pelayananmu. Tuhan berkati pelayanan nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan Tuhan berkati juga untuk ibadah nanti malam, dan juga untuk berkati ibadah besok pagi subuh, dan juga untuk jam 10 di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan sertai kuasa pengurapan kami butuhkan ya Tuhan, hadirat Tuhan. Kami minta Tuhan lawatan Tuhan besok dan seterusnya ya Tuhan. Dan juga tolong acara-acara selanjutnya untuk Tuhan Yesus, pembaptisan air semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di hari ini, dan kami percaya teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena kesehatan mereka terganggu atau karena mereka dalam keadaan kondisi yang Tuhan signal terganggu. Kami doakan Tuhan tolong supaya mereka bisa hadir untuk pertemuan berikutnya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah, dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi, dibuat Tuhan mengalami kemujuran, bukan kemalangan, dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya
mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, terima kasih bersama Bu Weli, Bu Anastasia, Pak Lukas, Bu Weli, Anastasia, Samuel, Fang, Bu Sinta. Terima kasih semuanya. Ya, semangat ya. Anton, Bu Alicia, semuanya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semangat Bu Eli, semangat Bang. Selamat Bu Anastasia, selamat Pak Lukas. Sinta. Ya, selamat. Ya Pak Selamat Lukas. Abi dan Abed. Oke. Semangat. Shalom buat semua. Ya, salam. Selamat beraktivitas. Sukses selalu ya. God bless you all. Bye-bye.